Halo sahabat Quran Marum yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Mamatus dalam renungan harian Rabu 11 November 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini merupakan peringatan wajib Santo Martinus dari Tours, Uskup. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada Titus bab 3 ayat 1-7. Saudara terkasih, ingatkanlah semua orang agar tunduk pada pemerintah dan para penguasa. Hendaklah mereka taat dan siap sedia melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah atau bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Sebab dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika telah nyatalah kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita kepada manusia, maka kita diselamatkan olehnya. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus juru selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11-19. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus selalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang dari antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ke-10 orang kusta yang dikisahkan dalam Injil hari ini adalah gambaran nyata tentang sikap dan perilaku manusia. Ketika mengalami kesulitan dan kemalangan, banyak manusia akan datang dan berteriak memohon belas kasihan dari Tuhan. Seperti ke-10 orang kusta yang berteriak memohon belas kasihan Yesus. Mereka berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Tetapi ketika Tuhan melepaskan mereka dari segala kesulitan dan kemalangan mereka, tidak semua dari mereka kembali untuk bersyukur dan memuji Tuhan yang telah melepaskan dan membebaskan mereka dari segala kesulitan dan kemalangan. Injil hari ini mengungkapkan bahwa dari 10 orang yang beroleh kemurahan Tuhan, hanya 1 orang yang mau kembali dan bersyukur. Saudara-saudari, pertanyaan reflektif bagi kita hari ini adalah, termasuk kelompok manakah kita? Apakah termasuk kelompok 9 orang yang tidak mau kembali untuk bersyukur? Ataukah kita adalah orang Samaria yang mau kembali kepada Yesus untuk bersyukur atas segala kemurahan dan anugerah yang sudah kita terima? Saudara-saudari, orang Samaria adalah orang yang dianggap sebagai orang kafir dan berdosa pada saat itu. Beda halnya dengan orang Yahudi. Namun justru orang kafir dan berdosa itulah yang lebih tahu untuk bersyukur atas rahmat Tuhan
yang sudah diterimanya. Sementara itu, 9 orang lainnya yang adalah orang Yahudi, tidak ada satupun yang mau kembali untuk bersyukur. Mereka lebih memilih untuk pergi melapor bahwa mereka sudah sembuh kepada imam. Harus kita pahami bahwa ketika seseorang terkena penyakit kusta, ia akan disingkirkan ke tempat yang jauh dari pemukiman. Dan kalau mereka sembuh, mereka harus melaporkan diri kepada imam, dan imam yang akan memutuskan apakah mereka sungguh-sungguh sembuh atau tidak. Dan jika diyakini bahwa mereka telah sembuh, mereka akan diperbolehkan hidup bersama dan berdampingan dengan yang lainnya. Nah, 9 orang itu lebih memilih pergi melaporkan diri kepada imam bahwa mereka sudah sembuh. Mereka tidak kembali untuk berterima kasih kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kadangkala kalau kita terlalu senang, kita lupa mana yang harus diutamakan. Saat susah, Tuhan menjadi sosok pertama yang kita sebut namanya, disertai rentetan keluhan dan tuntutan. Tetapi ketika kita senang, tak sedetik pun terlintas dalam benak kita untuk datang dan bersyukur pada Tuhan. Semoga kita bukanlah orang-orang yang mudah menyebut nama Tuhan yang disertai dengan rentetan keluhan dan tuntutan ketika kita susah. Tetapi semoga kita tahu juga bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, atas anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Semoga melalui bacaan dan permenungan hari ini, kita semakin sadar tentang apa yang baik dan seharusnya kita lakukan ketika kita sudah menerima banyak kebaikan dari Tuhan. Bersyukur dan berterima kasihlah senantiasa. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.